Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ahmadi Trio bersama saya Ayah Dino. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dilimpahi kasih sayangnya. Amin. Kembali di segmen Welt Anschauung atau Pandangan Dunia edisi ketiga, kita akan melakukan video reaction atas konten Pak Guru Gembul episode 511 dengan judul Jawaban Sang Buddha atas Filsafat Friedrich Nietzsche. Kita mulai. Yang pertama dari judulnya. Jawaban Sang Buddha atas Filsafat Friedrich Nietzsche. Pertanyaan saya, ini siapa menjawab siapa? Kenapa? Karena Buddha lahir di sekitar 500-an sebelum Masehi atau Before Common Era, BCE. Sedangkan Nietzsche lahir pada tahun 1844 Masehi atau Common Era. Jadi bagaimana mungkin Sang Buddha menjawab pertanyaan dari Nietzsche? Oke, ini bisa kita pahami mungkin maksud Pak Guru adalah konsep Sang Buddha sebetulnya sudah bisa menjawab keresahan dari Friedrich Nietzsche. Well, kita akan bahas lebih rinci. Sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dalam kajian atau diskursus, ada istilah namanya pseudoscience atau ilmu semu. Jadi, terkesan ilmiah berdasarkan data dan fakta serta logika, tapi sebetulnya bukanlah metode ilmiah. Kenapa? Karena tidak dapat diuji atau berbenturan dengan konsensus para ilmuwan lain. Jadi, kadarnya sebetulnya bukan sains, tapi pseudoscience. Berikutnya, sains spekulatif, lalu hipotesis. Well, Pak Guru sudah memberikan klarifikasi bahwa apa yang disampaikannya adalah sebatas keresahan dan dituangkan dalam narasi-narasi. Anda bisa menilai secara mandiri apakah yang disampaikan Pak Guru ini kategori pseudoscience atau sains spekulatif atau hipotesis. Saya ingin menyampaikan tentang metode ilmiah, bahwa dalam mengkaji sesuatu kita perlu mengikuti prosedur atau tata cara sistematis untuk memecahkan masalah melalui pengamatan, pengukuran yang cermat, eksperimen, pengujian, modifikasi hipotesis, dan lain sebagainya. Ada ciri penelitian ilmiah, yaitu bertujuan, sistematik dan terorganisasi, empirik, bisa dibuktikan secara nyata, kritis dan korektif, dapat diulang, dapat diduplikasi, kemudian objektif, dan dapat digeneralisasi di bidang yang lain atau di case yang lain. Mari kita bahas detail per detail dari video Pak Guru Gembul. Di dunia falsafah barat itu kita mengenal ada dua tokoh yang gagasan filsafatnya itu benar-benar membingungkan, seringkali terkesan rancu. Yang pertama itu adalah Friedrich Hegel dan yang kedua adalah Friedrich Nietzsche. Kenapa Nietzsche benar-benar membingungkan? Karena dia berangkat dari ketidakjelasan, dari relativitas. Emang ada berpikir yang benar? Emang ada metodologi berpikir yang benar? Kalau memang benar, yang seperti apakah metodologi berpikir yang benar itu? Maka muncul pertanyaan-pertanyaan yang lain. Misalkan, apakah keadilan itu memang benar-benar ada? Ataukah memang jikapun keadilan itu ada, maka apakah kita bisa memastikan bahwa yang dimaksud dengan keadilan itu memang benar, adil, begitu? Apakah kebenaran itu ada? Ataukah moral itu ada? Nilai-nilai itu ada? Apakah dunia ini benar-benar ada? Ataukah kalau memang benar-benar ada, jangan-jangan dia anfaedah? Apakah Tuhan itu benar-benar ada?
dulu pernah ada, tetapi kita kan sudah membunuhnya sekarang, dan kita membutuhkan Tuhan yang baru untuk menggantikannya. Penyangkalan atas realitas dan ide-ide atas realitas inilah yang kemudian mengantarkan dia sebagai orang yang disebut sebagai nihilism. Nietzsche itu benar-benar membingungkan. Nah, tapi ada cara yang sangat praktis untuk bisa memahami filsafat Nietzsche yang membingungkan itu, yaitu kita membandingkannya dengan filsafat Buddhisme. Nah, kenapa harus seperti itu? Secara historis kita menemukan sesuatu yang unik, bahwa latar dari Nietzsche itu adalah seorang filolog. Jadi filolog itu adalah orang yang berusaha untuk memecahkan naskah-naskah, maksud dari naskah-naskah kuno, biasanya berupa budaya atau kepercayaan atau agama tertentu. Nah, dengan latar belakang yang seperti itu, maka Nietzsche itu berbeda dengan filosof-filosof barat yang lain. Dia itu menelaah filsafat-filsafat timur dari Islam, Zoroaster, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Nah, maka dalam konteks ini, ketika dia mempertanyakan soal realitas, ketika dia mengajukan nihilisme, sebenarnya referensi utamanya itu adalah Buddhisme, adalah kosong adalah berisi, berisi adalah kosong, dan hal yang semacam itu. Sebenarnya itu adalah sebuah ringkasan dari kalimat yang jauh lebih panjang dalam sebuah kitab yang kemudian kita kenal sebagai Prajna Paramita Hardaya Sutra, yang menyebutkan di sana bahwa dharma itu kosong, dunia itu nggak ada, karma juga nggak ada, jasad itu nggak ada, atta itu, pribadi itu nggak ada, dan lain sebagainya. Tetapi kekosongan dan ketiadaan itulah sesungguhnya yang menjadi absolut atau menjadi ada. Jadi segala sesuatu yang wujud itu adalah ketiadaan, dan ketiadaan itulah yang wujud itu, gitu. Jadi maksudnya yang benar-benar ada itu adalah ketiadaan itu, gitu. Nah, tetapi apakah maksud Buddha itu seperti itu? Ternyata juga tidak seperti itu. Tapi kalau misalkan Baraya mau mendapatkan penjelasan yang lebih membingungkan lagi, mari kita sama-sama bingung. Jadi simak videonya sampai tuntas. Ayo kita bingung. Untuk mengurai kerumitan ini, mari kita mulai dari dua paradoks yang sangat terkenal. Yang pertama itu adalah paradoks ketiadaan, yang biasanya dimulai dari sebuah pertanyaan, apakah ketiadaan itu ada? Kalau ketiadaan itu ada, maka sesungguhnya ketiadaan itu menjadi ketidakadaan. Karena ketika disebutkan bahwa ketiadaan itu disebut ada, maka ternyata ketiadaannya tidak ada, karena itu ada. Ketiadaannya ada, berarti dia ada, gitu kan? Berarti ketiadaan itu tidak ada. Atau kalau misalkan jawabannya adalah bahwa ketiadaan itu tidak pernah ada, maka jawabannya ternyata ketiadaan itu artinya ada. Karena ketiadaan itu ternyata tidak ada, oh berarti ada, gitu. Karena ketiadaannya ada, gitu. Kan paradoks yang kedua yang lebih sederhana lagi, yaitu paradoks yang disebut sebagai paradoks perahu Theseus. Jadi paradoks Theseus itu kurang lebihnya begini, diceritakan ada sebuah perahu yang dibuat sangat bagus, sangat detail, ukiran-ukiran kayunya dibuat sekeren mungkin, wah pokoknya mah bagus. Kemudian dia berlayar dalam waktu yang sangat lama, dalam rentang jarak yang sangat jauh, sampai akhirnya kayu-kayunya banyak yang mulai mengelupas, cat-catnya juga udah mulai pudar, banyak yang bolong-bolong juga layarnya dan sebagainya, sampailah dia di satu tujuan tertentu. Di tujuan itu kemudian dia, para kru itu memutuskan untuk mengubahnya atau memperbaikinya menjadi bagus seperti sedia kala, persis seperti sedia kala. Pertanyaannya adalah, manakah perahu Theseus yang murni, yang benar? Apakah yang otentik, yang murni, yang benar itu adalah yang kacau-kacau, yang bolong-bolong, yang udah mengelupas dan sebagainya? Apakah itu yang asli? Kan itu sudah tidak asli lagi, karena sudah tergoncang-gancing oleh badai dan semua fenomena di lautan. Ataukah yang asli itu adalah yang sudah diperbaiki? Tapi kan yang sudah diperbaiki itu berarti diperbaiki sudah tidak pure lagi, sudah benar lagi, tapi bentuknya sama persis. Manakah di antara mereka berdua itu yang asli? Nah, ketika Nietzsche kemudian bertanya tentang apakah realitas itu, jangan-jangan realitas itu tidak pernah ada, bahwa Tuhan itu telah mati dan sebagainya, kita harus memahaminya bahwa bukan menyimpangkan keyakinan, tapi setidaknya dia sudah yakin atas keraguannya, atau setidaknya dia sudah yakin bahwa keyakinan yang sebelumnya itu tidak benar-benar nyata atau tidak benar-benar bisa dibuktikan. Nietzsche menyangkal pengertian deskriptif pada substansi nyata dan menyangkal kenyataan-kenyataan dalam realitas. Jadi maksudnya nilai-nilai sosial, kemudian moral-moral, etika, validitas objektif dan sebagainya dianggap itu sebagai sesuatu yang palsu. Jadi tidak ada validitas objektif. Yang ada itu adalah validitas subjektif. Jadi yang objektif itu gak nyata, gak benar. Contoh yang lebih sederhananya adalah begini.
kan Nietzsche itu terkenal sebagai orang yang mendeklarasikan bahwa Tuhan itu telah mati gitu. Oh, Tuhannya telah mati dan kitalah yang telah membunuhnya. Nah, sebenarnya mungkin saja dia itu ateis, mungkin. Tetapi pada bagian ini dia tidak sedang menentang keberadaan Tuhan. Dia justru sedang menentang definisi-definisi tentang Tuhan. Jadi perspektif tradisional kita tentang Tuhan itu telah hancur, telah hilang, dan kitalah yang membunuhnya, karena kita, maksudnya adalah dia di zaman modern pada waktu itu, telah membunuhnya. Jadi kan yang sebenarnya dipermasalahkan oleh Nietzsche di situ itu bukan soal Tuhannya. Tuhannya mau ada mau gak ada, masa bodoh, dia nggak ngomongin soal itu. Yang dia bahas itu adalah definisi subjektif kita. Kan dia menyangkal tadi ya, menyangkal absolutisme objektif. Jadi dia mengatakan soal subjektivitas. Nah, Tuhan itu sebenarnya adalah subjektif, tergantung siapa yang mendefinisikannya, tergantung siapa yang mewartakannya, dan lain sebagainya. Jadi ketika misalkan kita berdebat tentang Tuhan begini dan begitu dan sebagainya, Tuhan yang asli, kalaupun itu ada, itu tidak terpengaruh dan tidak terganggu oleh apapun, karena yang sedang kita perebutkan adalah perspektif dan definisi kita atas Tuhan itu. Nah, definisi-definisi Tuhan yang secara tradisional itu telah dihancurkan oleh zaman modern. Dan kita membutuhkan definisi yang baru, definisi subjektif yang baru tentang Tuhan. Lalu apakah jika definisi modern tentang Tuhan sudah terbentuk, Tuhan akan hidup lagi? Ya, bisa saja. Siapa yang menghidupkan itu? Nietzsche kemudian menyebut adalah Ubermensch, orang atas gitu. Ubermensch itu sesuatu yang susah sekali diterjemahkan apalagi ke dalam bahasa Indonesia, tetapi intinya adalah orang-orang yang ada di atas kebijaksanaan mungkin ya. Jadi orang-orang itulah yang pada akhirnya mampu atau mencoba mendefinisikan tentang Tuhan secara subjektif, tetapi dia disepakati oleh banyak orang yang mengikutinya. Begitu. Nah, jadi Nietzsche itu sebenarnya bertanya tentang apakah realitas tunggal itu, apakah nilai absolut itu, apakah dan sebagainya, bukan karena dia nihilisme, tetapi dia berusaha untuk menunjukkan bahwa zamannya pada waktu itu adalah zaman nihilisme, di mana nilai-nilai dan definisi tradisional itu sudah hilang, sudah rusak, sudah hancur, termasuk juga definisi tentang Tuhan digantikan oleh sesuatu yang sekarang belum ada, yang pada waktu itu belum ada maksudnya. Nah, makanya dia membutuhkan Ubermensch, orang-orang yang secara subjektif mampu memberikan definisi baru tentang Tuhan. Jadi dia sedang memusuhi nihilisme dalam konteks itu, dan berusaha untuk menunggu seseorang agar orang itu muncul untuk mengakhiri nihilisme itu. Karena nihilisme itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak terjelaskan, sesuatu yang semuanya kacau, sesuatu yang Tuhan itu tidak ada dan sebagainya. Itu kacau, itu rusak, itu tidak boleh. Itu nggak boleh bertahan terlalu lama. Makanya dibutuhkan Ubermensch yang dari dialah orang-orang kemudian menyetujui satu konsepsi yang lebih baru, walaupun konsepsi itu sepenuhnya adalah subjektif. Karena tidak mungkin ada sesuatu yang objektif. Nah, apakah dengan demikian berarti Nietzsche itu percaya pada Tuhan atau setidaknya percaya pada agama? Cuman dia berpikir bahwa agama itu harus dirombak dengan tafsiran-tafsiran dan pikiran-pikiran modern. Ya, itu juga nggak harus seperti itu tafsirannya. Karena apa? Karena Nietzsche sendiri itu kurang lebih berpikiran bahwa Tuhan itu, kalaupun dia ada, itu absolut. Dan karena Tuhan itu absolut, maka dia tidak mungkin ditafsirkan dengan cara yang lain selain juga dengan cara yang absolut. Jadi monotafsir, bukan multitafsir. Jadi kalau ada Tuhan yang ternyata dipahaminya multitafsir, Tuhan ternyata bukan Tuhan yang absolut. Begitu pikirannya. Jadi dengan demikian mungkin saja pikiran Nietzsche inilah yang kemudian membawa dia pada pikiran ateisme. Makanya banyak sekali pengikut-pengikut Nietzsche garis keras yang menyebut bahwa istilah Tuhan telah mati itu adalah istilah yang secara harfiah harus dipahami seperti itu, bahwa Nietzsche memang sudah benar-benar mengatakan bahwa Tuhan telah mati, kitalah yang telah membunuhnya, karena kita tidak lagi membutuhkan bantuan Tuhan untuk bisa merekayasa alam, dan kita tidak tergantung apapun pada Tuhan untuk bisa mengubah takdir kita sendiri. Nah, pada bagian inilah kemudian kita menawarkan Buddhisme itu. Karena apa? Karena nihilisme itu akan memerangkap orang pada paradoks. Dan subjektivitas itu hanya bisa dipahami oleh manusia yang subjektif. Dan karena kita memahami hal-hal yang subjektif, maka tidak ada realitas yang objektif. Benarkah seperti itu? Belum tentu juga, karena apa yang saya katakan sebenarnya adalah subjektif juga. Dan subjektivitas itu tidak pernah bisa mencapai pada satu yang namanya kebenaran. Bahwa kita ini sekarang pada akhirnya terjebak pada paradoks-paradoks kalau kita misalkan menyelami nihilisme. Makanya kemudian yuk kita simak kitab misalkan Sang Buddha gitu ya, atau kitab para pengikut Sang Buddha. Gagasan Buddhisme soal
nihilism itu bukan hanya ada dalam sutra yang tadi kita sebut, tetapi juga ada dalam doktrin ketiadaan. Kurang lebih isinya adalah tidak ada yang diberikan, tidak ada yang dipersembahkan, tidak ada yang dikorbankan, tidak ada akibat dari perbuatan baik atau buruk. Dalam hal ini berarti tidak ada karma, tidak ada dunia ini, tidak ada dunia lain, tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada makhluk-makhluk yang terlahir kembali secara spontan, tidak ada para petapa dan brahmana yang baik, yang mulia di dunia ini yang telah menembus diri mereka sendiri dengan pengetahuan langsung dan menyatakan dunia ini dan dunia lainnya. Artinya dalam hal ini Buddhisme itu seperti menyangkal segala sesuatu. Tetapi yang unik lagi di tempat lain, Siddhartha justru menjelaskan bahwa karma itu ada. Dari mana kita mengetahui karma itu ada? Karena ada 4 realitas absolut yang disebut oleh Sang Buddha. Di antaranya itu adalah samsara, karma, dan lain sebagainya, itu disebut sebagai realitas absolut. Kemudian Sang Buddha juga menawarkan ada kebenaran dengan tangan 8 atau dengan jalur 8. Itu juga ternyata adalah benar, itu adalah nyata, memang seperti itu. Kemudian Sang Buddha itu ada dan lain sebagainya. Nah, jadi di satu sisi ternyata menjelaskan bahwa ini tidak ada, itu tidak ada, ini tidak ada, itu dan sebagainya. Kemudian di sisi lain menjelaskan bahwa ini ada, itu ada, ini ada dan sebagainya. Lalu mana yang benar? Jawabannya ada pada beberapa segmen historis yang ditulis oleh murid-murid Sang Buddha. Jadi Sang Buddha itu suatu kali didatangi oleh pertapa. Kemudian si pertapa itu bertanya, apakah Atta itu ada? Atta itu aku gitu, diri aku gitu. Apakah Atta itu ada? Sang Buddha itu diem. Ya udah, apakah Atta itu tidak ada? Sang Buddha juga diem. si orang yang bertanya itu kesel, ya ini ternyata Sang Budanya belum sampai kemana-mana, ilmunya masih dikit. Terus dia pergi lagi gitu. Terus si muridnya bertanya, wahai guru, ini kenapa tadi ada pertanyaan kayak gitu kok didiamkan saja? Kemudian Sang Buddha menjelaskan bahwa saya mau menjelaskan bagaimanapun hasilnya akan adalah kesalahpahaman. Pahaman yang lebih kita pahami dengan mudah itu adalah gini, segala sesuatu yang ada di dunia itu adalah ketiadaan, dan segala sesuatu yang benar-benar ada itu tidak ada di dunia sekarang ini. Jadi apakah solusinya adalah relativisme? Solusi atas nihilisme adalah relativisme? Ya enggak juga. Maksudnya tafsiran saya terhadap pernyataan Sang Buddha adalah seperti itu, tetapi pada faktanya saya bukanlah Sang Buddha, dan karena itu saya hanya menginterpretasikan benar atau salah apa yang saya katakan adalah benar atau salah pernyataan subjektif yang tidak mungkin menjadi pernyataan yang objektif secara deskriptif. Memang demikian menjelaskannya begitu. Jadi tapi dalam sisi yang lain, dalam kondisi tertentu yang mungkin saja sangat langka, saya secara relevan bisa saja disebut Sang Buddha ketika saya berusaha untuk menjelaskan penjelasan Sang Buddha. Kenapa seperti itu? Karena realitas di mana saya relevan untuk mengaku diri sebagai Sang Buddha itu adalah realitas subjektif yang bertentangan dengan realitas absolut. Realitas absolut itu tidak terkekang sama kondisi, karena kondisi berubah-ubah, sedangkan realitas absolut itu adalah kekal, diam, dan tidak bergerak sama sekali gitu. Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan? Yang saya sampaikan adalah kemungkinan yang relevan dan belum tentu itu adalah kemungkinan benar. Apakah yang saya sampaikan benar-benar relevan? Ya tidak juga. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Udah paham atau makin pusing dengan penjelasan Pak Guru tadi? Oke, sebagai kesimpulan, sebagai konten kreator atau kita sebagai muslim, hendaknya bisa melihat data dan fakta, kemudian kita olah menjadi informasi yang berharga buat pribadi maupun orang lain, kemudian dengan menghubungkan antar titik atau meminjam istilah Steve Jobs, connecting the dot, bisa menjadikan informasi tadi sebagai knowledge, pengetahuan yang berguna. Lalu kita upayakan knowledge tadi menjadi insight untuk melakukan improvement di diri pribadi kita maupun masyarakat kita, dan pada akhirnya hal itu kita harapkan menjadi wisdom, menjadi kebijaksanaan. Mohon maaf, saya perlu sampaikan kritik Pak Guru. Yang pertama, Pak Guru terkesan terlalu fokus pada polemik, bukan pada upaya konstruktif. Yang kedua, menjelaskan konten, tapi menghilangkan konteks.
Yang ketiga, kurang pendalaman dan penghayatan. Sepertinya Pak Guru dikejar jam tayang. Yang keempat, logika yang beberapa kali misleading, menyesatkan, tidak menuju pada yang seharusnya. Dan terakhir, terkesan narasi yang Pak Guru sampaikan itu nggak kemana-mana, hanya diam di tempat. Video reaction ini saya bagi dua, ini adalah part yang pertama. Di video berikutnya, saya akan coba jelaskan dua hal, yaitu nihilisme dan eksistensialisme, baik dari sudut Nietzsche maupun dari Sang Buddha. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.